Tes. Tes, tes. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Merupakan suatu sukacita besar kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Kita sudah berada di akhir tahun 2024 dan saat ini merupakan Rabu terakhir kita ibadah doa malam pada bulan Desember ini. Dan kita mau siapkan hati kita mau saat teduh sebentar. Kita mau menaikkan syukur kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh sebentar. Makasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan. Kami boleh bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu lagu bersama malaikat di surga. Kita mau menyatukan harmoni kita dengan malaikat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Masuk
sembah. Dia layak menerima semua pujian, hormat, kemuliaan dari kita. Dia adalah Allah yang patut kita sembah, karena Dia telah memberikan segalanya bagi kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan Hosana, Hosana. Saya minta kita untuk bangkit berdiri. Patut dipuji dan disembah. Karena kasih-Mu kami ditebus. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kasih-Mu yang tidak bersyarat itu memampukan kami untuk kami ada hingga pada detik ini. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang di hadirat-Mu, menaikkan puji syukur kami kepada Engkau, karena Engkau begitu besar dalam kehidupan kami. Tiada kata-kata yang indah yang dapat kami katakan kepada Engkau ya Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami berada di rumah-Mu saat ini. Kami boleh bersama-sama, sehati, sejiwa dan seroh, memuji dan menyembah Engkau. Memberkati, mengurapi kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik hamba sebagai WL, para pemain musik, bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami semua, dan juga jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Tuhan juga yang memberkati, mengurapi mereka ya Bapa. Ataupun ada jemaat yang masih di rumah atau dalam perjalanan, Tuhan yang membimbing mereka untuk tiba di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersama-sama menaikkan pujian penyembahan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah jadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa artinya sobat? Sobat adalah kata lain dari sahabat. Tapi sobat adalah kata tidak baku kalau menurut bahasa Indonesia. Sobat atau sahabat adalah seseorang yang selalu menemani temannya, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Di dalam kesendirian temannya, dia selalu menemani. Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah Immanuel,
Tuhan yang menyertai kita. Ada satu sobatku. Kita mau tepuk tangan dengan bersukacita. Kita mau nyanyikan, ada satu sobatku. Saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin mau menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilahkan. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa sudah 1 tahun kita melampaui semua badai, semua gelombang, semua batu, semua kerikil, semua lembah sudah kita alami. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu baik, dia begitu sungguh sangat baik. Bapak, Ibu dan Saudara, puji Tuhan kalau saya saat ini bisa bicara dengan ya agak jelas, meskipun masih kayaknya dahak sama ingus itu masih rasanya masih banyak di dalam tubuh saya gitu. Nah,
Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan saya. Hari Selasa saya udah punya badan meriang, hari Rabu saya batuk flu, Kamis saya sudah KO, tapi saya masih tetap kerja gitu. Nah, saya nggak istirahat, tetap kerja. Jumat sampai sekarang saya tetap, puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat saya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, sebentar lagi kita kan akan Natalan. Nah, saya mengundang untuk Bapak Ibu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hari Minggu besok kan kita ibadah Natalan itu jam 4 sore. Kemudian jam 8 pagi saya undang untuk Bapak Ibu yang bisa datang ke gereja. Kita akan sama-sama menyembah dari jam 8 sampai jam 9 lewat lah. Mungkin 9.15 atau setengah 9 atau setengah 10 lah gitu. Nah, kita sama-sama mau berdoa di altar gitu. Nah, kita mau penyembahan saja, memuji Tuhan, menyembah. Kita mau dukung Natalan tanggal 22. Karena pagi kayaknya belum ada kegiatan kan. Nah, nanti udah jam 10 sekian baru. Kita mau sama-sama persiapkan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Karena hari Sabtu itu tidak ada doa pagi. Rupanya ada Natalan lansia, usia indah. Jadi kita sama-sama berdoa di altar Tuhan. Kita minta sama-sama pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, terutama pembawa firman, pemain musik, WL, dan semua kita yang terlibat melayani pekerjaan Tuhan di Natal, dan semua jemaat Tuhan yang datang, kalau bisa berbondong-bondong, meskipun konsumsinya sudah ditargetkan, tapi kita percaya Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang sanggup melawat. Kita mau buat sesuatu yang beda. Dengan apa? Kuasa Tuhan dinyatakan pada saat Natal tanggal 22. Saya mengundang untuk Bapak Ibu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hari Minggu jam 8 pagi kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita akan berdoa di dalam gereja, bukan di tempat ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Pak Moses untuk kesaksiannya. Walaupun dalam kelemahan tubuh masih setia untuk melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin masih ada satu lagi. Shalom, selamat malam. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberanikan diri untuk berdiri di sini menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu, seperti kata Pak Moses, kita mau mengakhiri tahun ini ya. Kita refleksi atau apa itu, kita mengingat sepanjang tahun ini apa yang sudah kita buat, apa yang Tuhan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Ternyata saya mengalami sesuatu yang selama ini mungkin saya nggak ingat, tapi Tuhan ingatkan bahwa sepanjang tahun 2024 ini banyak hal yang Tuhan buat saya dan anak-anak saya. Pertama, di awal tahun Yusuf mendapatkan pekerjaan melalui Ko Yeremi mungkin ya. Terima kasih untuk Bu Cucu, untuk Pak Daniel yang sudah selalu giat ya, saya katakan giat untuk mendukung doa jemaat-jemaat IGGP Maranatha ini. Terus mendapatkan pekerjaan yang semuanya di luar dugaan lah, sepertinya sesuatu yang mustahil karena basicnya bukan di pendidikan ya sebetulnya. Dulu waktu dia bekerja di rumah sakit sulit banget mendapatkan libur, sehingga kadang-kadang hari Minggu suka tidur nggak ke gereja. Tapi saya ada kerinduan
bahwa Tuhan tolong, kalau Tuhan izinkan tentunya Yusuf mendapatkan pekerjaan yang sekiranya hari Minggu bisa beribadah. Itu kerinduan saya. Saya nggak tahu, ya semua ada di tangan Tuhan. Terus yang kedua, Sabtu libur supaya dia juga ada waktu untuk keluarganya. Ketiga, pasti salary-nya lebih tinggi ya deh, berharap. Terus saya ada kerinduan untuk Yusuf juga melayani. Luar biasa, sebuah dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan, tidak ada yang terlewat. Cuman memang waktu Tuhan ya Bapak dan Ibu. Libur hari Sabtu iya, salary iya, melayani terutama iya. Padahal saya lihat kalau Yusuf mungkin di gerejanya dulu tidak melayani ya, tapi di sini dia mau, puji Tuhan. Terus berlanjut ke Jenny. Memang Jenny lulusan SMA, tapi dia punya basic untuk bersosialisasi dan menghadapi anak-anak sejak dia SMA. Dia pernah magang ya di anak-anak SLB ya di Pajajaran kalau nggak salah. Dia sering membantu mereka, terjun langsung dengan mereka, berhadapan dengan anak-anak. Lalu dia juga pernah menjadi helper anak-anak berkebutuhan khusus. Terus dia juga pernah bekerja les ya di Sempoa, juga menghadapi anak-anak. Suatu saat dia lepaskan pekerjaannya setelah dia menikah. Terus dia pernah bilang sama saya, "Mah, aku pengen menjadi guru, mengajar." Saya bilang, "Ade berdoa aja." Karena kalau memegang anak-anak pasti ya basicnya harus paling tidak SPG, SPGTK atau SD. Tapi saya pikir dia kan SMA. Tapi ada pengalaman juga untuk anak-anak. Saya bilang, "Ade berdoa aja, semua waktu Tuhan." Terjawab Bapak Ibu sekalian. Jenny sekarang sudah bekerja menjadi guru di satu sekolah taman kanak-kanak. Terima kasih Ibu Cucu. Terima kasih sekali lagi untuk doa, dukungan, serta perhatian Ibu. Pak Daniel juga Bapak dan Ibu di sini, Ko Yeremi, terima kasih untuk kebaikannya, terlebih kebaikan Tuhan kepada hidup saya. Karena semua saya yakin kalau kita mau melayani, intinya dari semua itu, Jenny setelah melayani juga Tuhan jawab doa-doanya. Luar biasa. Kalau Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk mempersembahkan dirinya bagi kita, manusia yang tidak berguna, pada saat dia lahir untuk kita, sekarang giliran kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Yang kita bisa lakukan hanya melayani. Karena bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan yang Tuhan mau, tapi diri kita. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Hani untuk kesaksiannya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan penuh dengan janji-janjinya, janji perlindungan, penyertaan, kekuatannya Dia berikan kepada kita. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku." Roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya.
berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Saya minta kita bangkit berdiri bersama. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Bapa dalam sorga, terima kasih, puji sembah sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus.
sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau yang tidak terlihat oleh mata fisik kami, tapi melalui iman percaya Engkau anugerahkan kepada kami, bahwa Engkau selalu melindungi, menolong, dan berjalan di depan kami, menghindarkan kecelakaan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu kembali lagi kepada bermuara kepada anugerah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya firman-Mu mengajar kepada kami untuk belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman Allah. Kau yang menolong hamba-Mu dan berikan kata-kata sederhana kepada hamba, sehingga apa disampaikan boleh mudah dimengerti. Demi nama-Mu kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Allah yang akan kita renungkan bersama. Yuk kita membuka satu ayat, yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua. Nah, tapi satu ayat saja ya. Ini mungkin renungannya bukan ekspositori tapi topikal. Ya, Lukas 2 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat yang keempat, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Dan saudara, hidup dari hari ke hari, apapun dan siapapun dia, ya, suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, itu memerlukan perjuangan yang dalam menghadapi realita yang terjadi. It's not easy. Itu tidak gampang, ya. Nah, sudah berapa lama saudara dan saya ini menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pengalaman, pergumulan, ini tidak gampang. Nah, memang berbeda nih satu sama lain sampai saat ini. Ya. Tes, apa tesnya ini? Apa kesimpulan saudara dengan hidup ini? Harus punya falsafah loh. Ya. Ada yang katakan, ya hidup penuh perjuangan, puji Tuhan, memang berjuang kita. Tapi apalagi ada yang katakan, wah, saya sudah tak berdaya nih. Ya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Tapi bagaimana sikap Anda? Kuat? Are you quite strong? Apa engkau kuat dalam menghadapi realita yang terjadi ini? Tidak gampang. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita back to Bible, kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Apa itu? Yusuf rupanya kampung halamannya itu di Bethlehem. Saudara, kota Bethlehem itu nggak beda jauh dengan Cimahi lah. Tingpa Suliwer itu mobil, nah, sepeda motor agak jarang loh di sana, ya. Mobil. Nah, kemudian di bus itu waktu kami di sana diserukan, Bapak Ibu Saudara, tolong nanti kita akan berhenti di satu toko. Nah, toko ini milik orang Yahudi Kristen. Mereka ini mengandalkan mata pencahariannya itu dari jual cindera mata. Tidak ada penghasilan yang lain. Wah, saudara, waktu saya dengar begitu, jatuhlah belas kasihan saya kepada mereka. Ya, akhirnya 2 bus kami, karena saya waktu itu gabung dengan peserta dari GGP Salom. Ternyata saya disatukan dengan orang-orang full gospel businessman. Ya, jadi kami turun semua dari bus itu, kemudian saya masuk. Tiba-tiba
siapa ini ya, saya lupa lagi. Salah satu orang itu katakan nunjuk kepada saya, this is one of the guidance. Ya, ini salah seorang katanya dari apa ini rombongan kami ini pemimpin katanya, ya tour leader. Wah, saya bilang, nggak usah ngomong gitu, nggak apa-apa. Akhirnya si orang Yahudi Kristen yang punya toko ini katakan, okay, you can choose one of them. Engkau bisa pilih salah satu cindera mata. Saya bilang berkat ini. Cuma saya nggak mau merugikan, ya karena udah dihimbau, tolong beli ini yang dibere, ya pinggirnya dikasih gitu. Akhirnya saya pilih-pilih, ya akhirnya saya ambil bel itu, bel buat sapi, leher sapi. Ya, akhirnya saya ambil itu. Kenapa? Karena saya pikir saya perlu bel nih. Untuk siapa? Untuk mama saya yang sudah tua. Jadi kalau manggil itu orang di rumah itu perlu ada bel nih, nah gitu ya. Jadi saya ambil bel itu. Ya, tapi di tempat lain kemudian saya juga dapat hadiah lagi karena ditunjuk salah satu tour leader. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kembali kepada ayat tadi ini, rupanya Yusuf ini aslinya ini orang Bethlehem loh. Cuman dia merantau rupanya ke utara, sehingga dia hadir ada di kota Nazaret. Nah, Yusuf ini berjasa loh. Berjasa kepada siapa? Kepada keluarga yang harus dilindungin. Jadi Yusuf Tuhan pakai melindungi Yesus, bagi Yesus nih, atau Yesus yang masih jadi batita atau balita. Ya. Yusuf jadi protektor, pelindung. Yesus jadi chief of the family, kepala rumah tangga ini yang bertanggung jawab secara moral. Nah, saya salut ini kepada Yusuf yang bertanggung jawab. Nah, saudara, sekarang kita dengan punya Google nih, coba nanti buka Google. Itu umur berapa Maria waktu hamil? Waktu mau punya anak, mengandung bayi Yesus? Tanya Google. Nah, Google itu kan versi-versi. Versi Katolik itu Maria umurnya sekitar 12 sampai 14. Saya rasanya kurang setuju tafsiran itu. Tapi tafsiran saya adalah, saya melihat lagi ada satu artikel yang lain, bahwa Maria itu lahir kurang lebih tahun 18 sebelum Masehi. 18 tahun sebelum Yesus. Jadi waktu Yesus lahir, itu kan tahun 1. Tahun 1 waktu Yesus lahir. Nah kemudian siapa ini? Siapa nih tokoh Islam yang kemudian jadi Kristen nih? Siapa? Orang Malang itu, bukan? Oh, Bambang. Makasih Pak Diki. Bambang Nurseno itu menafsirkan bahwa Yesus lahir memang tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena kemudian Yesus kan umur 8 hari dibawa ke Bait Allah. Tanggal berapa itu? 8 hari sesudah Natal. Tanggal 1 Januari bayi Yesus dibawa ke Bait Allah oleh Maria dan Yusuf disebut. Kapan lagi Yusuf untuk disunat Yesus? Karena itu tradisi Yahudi. Nama Yusuf kemudian disebut lagi pada waktu Yesus umur 12 tahun. Yusuf dan Maria membawa Yesus yang sudah berumur 12 tahun ke Bait Allah. Tapi kita tahu cerita waktu mereka pulang tidak dengan Yesus. Mereka pikir Yesus ada di belakang mungkin. Jadi mereka jalan terus dari Yerusalem pulang ke Nazaret. Nah kemudian juga saya lihat di Google itu bahwa Yesus kemudian tinggal di Kapernaum. Yesus berangkat besar di Kapernaum. Tapi banyak kali Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Mungkin bolak-balik gitu, ya. Jadi jarak antara Nazaret dengan Bethlehem itu kurang lebih ada yang menafsirkan 70 mile. Tapi ada lagi yang menafsirkan itu 90 mile. Jadi kurang lebih 150 kilometer
150 km. Coba bayangkan ya. Jalan yang sekarang, yang pernah juga ibu cucu alami, juga rombongan yang pernah ke Israel, itu enak jalannya, jalan aspal. 150 km itu bisa ditempuh naik bus. Berapa jam kira-kira? Ya 2 jam lah kurang lebih. Ya 2 jam. Tapi coba bayangkan waktu Yusuf harus melindungi Maria ini, anak remaja ini, naik keledai dengan perut besar. Karena waktu mereka sampai di Yerusalem, di kota besar ini, tidak ada penginapan yang mau menerima. Karena melihat mereka kumal gitu sampai di kota besar Yerusalem itu. Jadi mereka diusir. Ya. Dan itu banyak drama-drama Natal yang mengisahkan bagaimana Yusuf dan Maria mencoba untuk bisa dapat kamar. Nggak gampang. Apa mereka punya bekal? Hadiah dari orang Majus itu, emas, apa ini, kemenyan dan mur, itu kan barang-barang berharga, khususnya emas, logam mulia. Belum datang orang Majus, karena Yesusnya juga belum lahir. Jadi coba bayangkan saudara-saudara, jalannya tidak seperti jalan sekarang. Itu jalan berbatu. Nah kemudian Maria itu kan dengan perut besar nih, sebentar-bentar berhenti. Nah saya tanya nih, ibu-ibu yang pernah melahirkan, kalau lagi perut besar tuh apa yang dialami? Kencing terus kan ya? Mungkin Maria juga ngalamin begitu, dengan udara begitu panas di luar. Apakah Yusuf memang sedia payung? Enggak diceritakan Yusuf punya payung. Panas. Jalannya enggak begitu bagus. 150 kilo ditempuh oleh siapa ini? Yusuf dan Maria. Itu berapa lama? Maka kemudian di Google menjelaskan, ada yang katakan 3 hari, ada yang katakan 4 hari. Jalan 1 hari itu mungkin bisa 10 kilo. Bisa 10 kilo dengan bawa seorang wanita yang sedang mengandung begitu besar. Wah, saya bisa bayangkan haus. Kalau sekarang si bus perjalanan 2 jam, itu di kiri kanan tuh banyak yang jual Coca-Cola, itu jual Fanta, jual minuman. Juga ada toilet. Ya. Jadi kalau bus itu lagi menempuh jarak sekian ratus kilometer sampai kepada satu pemberhentian shelter, maka dikatakan toilet. Ibu-ibu siap toilet. Taruh dulu ibu-ibu. Bukan cari minum, mau ke toilet. Berapa bayar? $1. Mahal ya, $1 untuk kencing. Berapa itu $1? 15.000. Di sini 2.000. Coba. Saya suka atur, ya ibu ini dengan ini, ya 2, ya ini ibu dengan ini. Ya, nggak semua bayar, tapi orang rata-rata baik hati gitu. Tapi akhirnya ada satu ibu, saya bayar nih $1, kemana bayar? Nanti saya kasih. Ibu nggak ada teman, ya saya ikut deh. Bukan saya ikut ke toilet wanita gitu. Ibu ke sana, saya ke sini. Tapi bayarnya $1 2-an gitu. Wah puji Tuhan. Akhirnya siap, mari kita meneruskan lagi perjalanan. Semua naik lagi. Tapi jarak 1 jam kemudian atau 1 jam lebih, kembali lagi wanita-wanita karena banyak minum kan. Akhirnya toilet. Selalu itu wanita enggak lepas dari itu. Nah, saudara-saudara, hal apa yang saya ingin sampaikan malam ini itu adalah kenapa Yusuf mesti bawa Maria kembali ke Bethlehem, tanah kelahirannya. Karena Yusuf pikir, ia sebagai warga negara dari tanah Palestina ini yang ada di bawah keungkungan kekaisaran pemerintahan Romawi secara politis, tapi budaya itu Yunani. Ya, jadi budaya itu Yunani,
Itulah sebabnya mengapa saya bersyukur bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi penduduk asli yang katakanlah agak kurang terdidik, itu bahasa yang dipakai apa nih? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani penduduk. Tapi kalau Yahudinya punya pendidikan, itu bahasa Yunani. Ya, juga di kerajaan. Nah, ini yang disebut memang apa ini? Apa istilahnya Pak Moses nih? Peradaban Yunani itu Renaissance. Ya, Renaissance. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel tentang patung itu, ya. Yang apa ini? Tiba-tiba patung itu kedatangan batu dari atas itu sampai akhirnya hancur itu patung, meninggalkan akhirnya tanah paling bawah itu tanah lempung. Itu menunjuk kepada kerajaan Romawi. Jadi secara politis pemerintahan Itali. Makanya sekarang saya dengar bahwa orang Itali itu merasa diri bersalah loh karena peristiwa Yesus ini. Ya, jadi kerajaan pemerintahan Romawi yang datang dari Itali ini menjajah daerah Palestina secara politis. Tapi budaya seperti saya katakan itu mereka berbahasa Yunani untuk orang-orang inteleknya. Jadi Yusuf berpikir, nah ini logika saudara-saudara. Kekristenan itu berisi dua hal. Apa itu? Logika dan satu lagi apa? Iman, percaya. Jadi kalau Yusuf secara logika dia berpikir aku warga negara dari pemerintahan Kekaisaran Romawi yang menjajah ke Palestina nih. Maka aku ingin taat kepada undang-undang negara. Jadi undang-undang negara nggak perlu diimani, tapi pakai pikiran dah. Kalau kita bayar pajak, bayar PBB, bayar listrik, karena kita mau jadi warga negara yang taat. Demikian juga dengan Yusuf. Nah, hal yang kedua soal iman. Kisah Natal, saudara, itu terjadi kan tahun 1 Yesus lahir ke dalam dunia ini. Itu kurang lebih 1996 tahun lalu. Sekarang kan 2024. 2024 kurangin 30. Berapa nih? Ibu cucu? Nah, puji Tuhan. Benar ya, nggak salah ya. Ini jago matematik ibu cucu nih. Saya bilang suruh bersaksi tadi, kenapa? Karena kami belum lama dapat kabar si Februari nih dia dapat rapot itu angkanya 198 juara kelas, juara anak-anak ini yang baru masuk. Wah, gurunya kaget nih. Sementara beberapa ibu nangis karena anaknya angkanya jelek gitu ya. Tapi kemudian dia dipanggil sama guru, dikatakan ini anak pintar katanya, tapi kalau bicara nggak keras katanya, nyaris nggak kedengar. Nah, saya bilang kalau dia bicaranya nggak keras ya maklum karena manusia makan plus minus, ada lebih ada kurang gitu. Ya, jadi saudara-saudara, Yusuf dan Maria ini perlu punya iman dia. Sehingga mau dipakai oleh Allah menjadi alatnya yang hidup melahirkan bayi Yesus ke dalam dunia ini. Nah, saudara dan saya juga perlu beriman dalam hal ini. Kisah itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi engkau terima, engkau percaya. Wah, inilah karya iman di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberikan anugerah kepastian keselamatan. Tapi harus kita terima. Dengan apa nih? Akal pikiran kita? Bukan, dengan iman. Maka saya pernah khotbahkan kan, apa itu pengakuan itu, kok saya lupa lagi nih. I believe for understanding. Oh, credo ut intelligam, ini bahasa Latinnya, ya. Ini bahasa gereja Katolik ini. Credo ut intelligam. Satu hamba Tuhan katakan. Siapa ini hamba Tuhan ini? Anselmus
Anselmus dari Canterbury di Inggris. Dia katakan, aku percaya sehingga aku mengerti. Wah, hebat ini. Itu iman. Apa itu iman? Iman adalah perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh otak kita. Apa benar Yesus datang ya? Apa benar Yesus berbuat banyak mujizat? Apa benar begini begitu? Lah, kalau umpamanya apa benar, saudara akan muncul keraguan-raguan dalam hati. Nah, ini penyakit iman ini. Harus disingkirkan itu. Betulkah Tuhan itu ada? Dan tiap orang akan mengalami krisis iman loh sekali waktu loh. Ya. Jadi kalau saudara belum mengalami krisis iman, siap-siap saudara hadapi, alami. Saya di dalam mengikut Yesus, saya bertobat itu tahun 66, 67, hitung sampai sekarang nih. Berapa puluh tahun sudah di belakang saya nih pengalaman mengikut Yesus. Pernah saya mengalami krisis, benar gitu Tuhan itu ada apa tidak? Pernah saya mengalami. Tapi apabila sekarang saya berdiri di depan saudara, tetap menjadi salah satu orang yang beriman, itu anugerah Allah loh. Iman akan digerogoti dengan apa? Realita yang terjadi. Betulkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu betul ada, sembuhkan saya dari sakit penyakit. Saya baru sembuh juga, sama nih. Kena flu, sekarang seperti saya katakan flu lagi merajalela. Pak Tony katakan pada saya sudah sebulan dan sakit ini batuk masih ada. Terus saya katakan apa? Memang virus sekarang ini bandel, saya bilang. Nggak, ibu cucu udah ngomong ke saya, Pak, Papa udah dikasih obat antibiotik katanya, udah melebihi takaran. Tapi kemudian saya dengan iman Tuhan tolong. Diam-diam saya makan comro loh. Comro yang dibawa Pak Diki. Maaf Pak Diki ya, Anda nggak berdosa, nggak apa-apa. Bawa comro lagi berikutnya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak tinggi, 20 coba. Tahu saya lagi batuk-batuk engklek. Jadi saya waktu datang Pak Diki baca, aduh nelen air ludah terus saya. Karena di rumah saya ada polisi. Nah, kalau sudah dengar karasek-karasek, apa nih? Ya, tapi saya bersyukur kalau Tuhan bangkitkan sekarang saya nih. Jadi waktu Lydia datang dengan keluarga, itu saya dalam keadaan lemes saya. Nggak mau pergi-pergi, saya inginnya diam di tempat tidur. Lemes. Ya juga mungkin obat tidur tuh ada ngantuknya. Makanya saya tidur. Mobil saya kan walaupun mereknya bagus tapi kan butut. Itu incu saya kalau main di mobil saya ini yang tua nih bisa lari-lari dia. Tapi sekarang mobil si Lydia yang harga 700 juta gini loh. Walaupun itu mobil bagus, mahal, tapi rasanya terkungkung saya ini. Jadi nggak banyak ngomong, saya diam aja. Karena saya lagi nggak enak badan. Tapi ya ada saatnya lah, ada saatnya. Ya, tiap kali saya ngaca, ini perut saya kok nggak kempes-kempes. Mudah-mudahan ini sakit nih, saya berkurang nih berat tubuh nih. Ya, puji Tuhan. Saya lihat rada langsing sekarang perut saya nih. Karena mau makan juga hilang nafsu nih. Ya, puji Tuhan kalau comronya habis dimakan. Ya, terus ada beberapa kerupuk lagi. Baru saya makan kerupuk tadi makannya. Nggak apa-apa gini, puji Tuhan. Ya, oleh karena itu terima kasih doa-doanya dari Bapak Ibu Saudara sekalian mendukung kami untuk sehat sembuh. Saya pernah ngomong beberapa minggu lalu, kalau yang mau sakit, sakitlah sekarang. Supaya pas Natal kita sehat, kita kuat, puji Tuhan. Kita nanti bergabung pada hari Minggu yang akan datang. Saya bilang, Mah, telepon Pak Dani Tirta, siap dia. Kalau enggak ya saya akan gantikan dia gitu. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi iman percaya yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali waktu ada kepala pasukan loh. Siapa dia? Dia bukan orang Yahudi loh. Sekali waktu hambanya itu sakit dia, lumpuh. Perwira ini datang kepada Yesus loh, bertemu Yesus.
aku ini dia katakan juga seorang bawahan. Tapi di bawah aku itu ada orang saya perintahkan lakukan. Dan seterusnya. Nah, ditafsirkan perwira ini kalau di sini komandan kodim ya. Seorang kolonel mungkin dia. Jadi kalau seorang kolonel itu membawahi berapa pasukan ya? Kurang lebih 100 loh. 100 tentara, 100 anggota TNI. Makanya waktu kemudian dia katakan, Yesus katakan, baik aku akan datang ke rumahmu. Tuhan, hamba tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja. Saudara, membuat Yesus heran loh dengan perwira ini. Sampai dia katakan, belum pernah aku melihat di Israel ada orang yang katakan beriman. Sedemikian rupa imannya itu. Jadi waktu saya baca itu sekilas, saya diberkati betul ini. Si perwira ini yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bisa beriman ya kepada Yesus. Asal Yesus ngomong bu apapun, ia terima. Jadi iman itu adalah menerima perkataan Allah sebagaimana kemampuannya. Terima itu. Wah, saya belajar ini. Maka saya perlu belajar kepada perwira ini. Saya perlu belajar kepada orang-orang yang pernah berhadapan dengan Yesus. Lain lagi dengan seorang muda yang religius tapi kaya. Hal apa yang bisa aku lakukan supaya aku dapat hidup kekal? Gampang, lakukan aja firman Allah. Firman Allah yang mana? Orang Yahudi kan punya 613 dari 10 hukum ditafsirkan. Kemudian banyak syariatnya sampai ada 613. 613 pemuda ini sudah menjalankan hukum Taurat itu dengan segala syariatnya. Yesus kagum loh. If you want to be perfect, jikalau engkau mau sempurna, jual harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, and then come, follow me. Kemudian datang ikut aku. Apa orang ini gembira? Oh, ini yang aku cari selama ini. Tidak. Orang ini waktu mendengar perkataan Yesus, pergi dia. Beda ya dengan perwira ini. Dia nggak beriman loh, ngeloyor dia pergi. Kemudian dikatakan, kenapa? Sebab banyak hartanya. Berbagailah saudara tidak begitu kaya raya. Saya juga bersyukur tidak begitu kaya raya. Tapi engkau dan saya beriman kepada Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian. Apa nih? Karena begitu lah cinta dunia. Mari Pak Diki yang akan membagikan pokok-pokok doa. Berikannya anaknya yang tunggal, supaya yang jangan Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku yakin kau hadir di sini. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Di situ Tuhan hadir. Roh Kudusnya hadir dalam hidup saya dan saudara dan juga dalam ibadah pada doa malam ini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang terbatas. Kita mulai dari refnya. Ku yakin kau
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Nyata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan ku yakin, oh kami yakin, kami percaya kepada-Mu Bapa. Itu iman kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, oh Tuhan Yesus Kau baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, oh semua Kau nyatakan, Kau beri sebagai anugerah. Yesus kami sembah, kami agungkan, terpujilah. Saudara, buka mulut saudara, katakan bahwa Yesus baik. Yesus penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak bisa membilangnya karena terlalu banyak, terlalu tinggi, terlalu dalam kasih-Mu yang tidak bersyarat. Biarlah semua lidah mengaku, suku-suku bangsa di Indonesia, dari utara, dari selatan, dari timur dan barat menyembah. Terjadi pertobatan, terjadi kebangunan rohani, dan Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Oh.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Silakan duduk saudara. Doa adalah penetrasi kepada belas kasihan Tuhan yang dicurahkan oleh Tuhan sendiri kepada banyak orang, kepada daerah-daerah yang akan kita doakan. Saudara, malam ini biarlah pikiran kita boleh tertuju kepada persiapan atau juga gereja-gereja yang sudah merayakan Natal dari mulai akhir November, awal Desember. Mari kita berdoa yang akan merayakan Natal pada hari besok-besok, supaya para pembicara, ada drama, ada tari-tarian, ada anak sekolah minggu dalam berbagai kategori pelayanan mereka merayakan Natal. Mereka hanya berpikir Yesus yang masih bayi dengan lagu-lagu. Tapi mari kita berdoa saat ini. Saudara pikirkan gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai macam nama-nama, denominasi, dengan cara dan ragam ibadah mereka dalam merayakan Natal, baik di desa-desa maupun di kota-kota besar, di gedung-gedung pertemuan, di ruko-ruko, dan juga di tempat-tempat yang disewa untuk mengadakan Natal. Mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terjadi perubahan sikap, iman yang mulai bertumbuh, tekad untuk sungguh-sungguh serius untuk beribadah kepada Yesus. Mari kita bersuara bersama-sama. Silakan saudara berdoa dengan lepas. Roh Kudus menolong kita. Bapa dalam surga, kami bawa semua orang-orang Kristen yang merayakan Natal dengan cara, dengan berbagai keadaan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya pada malam Natal tahun ini, tanggal 25 atau tanggal-tanggal yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja, oleh yayasan-yayasan, oleh perusahaan-perusahaan, oleh perkumpulan-perkumpulan keluarga. Oh Yesus Tuhan, mari Roh Kudus memakai para pembicara, semua yang memainkan peran dalam ibadah perayaan Natal. Tuhan, kesempatan yang baik itu membuat hati orang kembali kepada Yesus. Terjadi pertobatan, hujan pertobatan. Mari Tuhan, baik Natal anak-anak, pemuda-pemudi, lansia, dan semua kategori dalam pelayanan. Ada yang mengadakan Natal di sektor-sektor dan wilayah-wilayah. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dalam kekurangan, dalam keberadaan apapun, karena Roh Kudus sangat dahsyat kerjanya dan luar biasa. Panitia-panitia Natal dijamah hatinya oleh Tuhan. Mata yang buta menjadi celik, rohani yang mati menjadi hidup. Roh Kudus, terima kasih. Lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kami meminta itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih. Saudara, sekarang kita mau berdoa untuk orang-orang Kristen di Indonesia. Mulai dari orang-orang Papua, orang Ambon, orang Timor, orang Manado, ini daerah-daerah Kristen. Orang-orang Batak merayakan Natal, saudara, tidak seperti tahun baru. Lebih meriah tahun baru, saudara. Tapi mari kita berdoa, karena biasanya ada minuman keras, ada bermabuk-mabukan. Mari kita berdoa untuk orang-orang Dayak Kristen, orang-orang Toraja Kristen, demikian juga orang-orang Manado. Ada suku saya orang Sangir, orang Kupang, orang NTT, orang Batak. Mari saudara, kita berdoa. Terlalu banyak minuman keras, ada dansa-dansi di tempat-tempat tertentu. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Ada rencana-rencana yang jahat, kehidupan seksual yang menyimpang diadakan. Ketika sesudah perayaan Natal mereka pergi ke tempat-tempat gelap. Mari kita berdoa karena mereka sudah dikuasai oleh minuman keras. Mari kita patahkan dalam nama Yesus. Bapa, tolong untuk suku-suku Kristen ini yang ada di Indonesia yang tidak tepat merayakan Natal dengan foya-foya makanan-makanan. Tapi di sana juga ada bir, ada minuman keras yang membuat mereka tidak terarah kepada arti Natal sesungguhnya. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara rohani terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita masuk lagi kepada pokok doa yang berikutnya. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa negara juga pemerintah merayakan Natal. Saya belum dapat informasi kapan Presiden Prabowo dan Gibran akan hadir dalam perayaan Natal. Mari kita berdoa buat keamanan negara ini. Malam Natal tanggal 24 malam, hari Natal, malam tahun baru, dan juga hari tahun baru. Tentu ada usaha dari orang-orang yang tidak jelas, tetapi mereka punya rencana untuk menaruh bom. Mari kita berdoa supaya sebelum mereka meletakkan dan menyalakan bom itu, mereka boleh ditangkap. Dan Densus 88 demikian hikmat kebijaksanaan untuk gereja kita juga secara khusus tanggal 22 dan juga malam tahun baru. Mari kita berdoa untuk itu. Kita bersuara, Bapa dalam surga, kami sadar Tuhan bahwa ada ekstremis, ada orang-orang radikal, orang yang tidak suka, baik itu dari FPI, dari Hizbut Tahrir, dari Jamaah Islamiyah dan semua. Kami mohon Tuhan, ada rencana-rencana untuk mengganggu perayaan Natal dengan ledakan-ledakan bom. Tuhan, mari tolong berikan hikmat kepada Densus 88. Dan apabila perencanaan itu sudah menjadi matang dan pada malam-malam Natal sudah disiapkan di tempat-tempat tertentu, ada gereja-gereja Tuhan, gedung-gedung pertemuan, dan juga pemerintah yang akan merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh bangsa dalam satu acara malam Natal. Presiden dan Gibran, wakil presiden akan hadir. Terima kasih, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Semua rencana-rencana jahat Engkau tahu, segala rencana-rencana itu Engkau mengerti. Sebab itu mari Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Lindungi gereja-gereja Tuhan, lindungi anak-anak Tuhan, lindungi para pemimpin-pemimpin gereja,
pemimpin-pemimpin yayasan dan tempat-tempat diadakannya Natal. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu sempurna ya Tuhan. Kebaikan-Mu boleh dialami oleh semua kami. GGP Marta Cimahi, biarlah ada pada biji mata Tuhan. Kebaikan Tuhan ada di negara ini, juga dalam kota Cimahi dan sekitarnya, Kabupaten Bandung Barat. Tuhan, Natal di sini biar dalam pelindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, karena bagimu adalah kesenangan-Mu untuk melindungi anak-anak Tuhan, karena sudah dibeli dengan darah yang mahal. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, karena sangat ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita mau mengangkat pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sesudah Natal, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Mari kita berdoa untuk program gereja kita. Tahun baru bukanlah puncak dari perayaan dan semua perayaan di gereja kita. Tapi
program yang membangun kehidupan rohani. Kita rindukan anggota gereja, semua para pelayan, hamba-hamba Tuhan berakar di dalam firman, bertumbuh dalam doa, punya hati kasih, memikirkan jiwa-jiwa. Komisi-komisi ada, berdoa bersama-sama pengurusnya. Hanya itu yang bisa mengubah gereja menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. GGP Marta Cimahi boleh menjadi gereja yang melayani jiwa-jiwa. Ada pos PI yang baru tahun 2025 bagi kemuliaan Yesus. Karena ada kekompakan, ada hati yang mau. Tidak hanya omdo, tetapi doa dan bertindak. Mari kita berdoa untuk program komisi-komisi sekolah minggu pemuda remaja akan dipisah ibadahnya. Komisi doa akan mempersiapkan pokok-pokok doa yang lebih terarah, yang lebih bervariasi. Majelis harian juga harus memikirkan program tahun depan. Ada retreat, ada KKR, ada apapun. Mari kita berdoa, mari kita berdiri dengan semangat. Dan saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita minta Roh Allah yang memimpin pikiran semua komisi. Haleluya. Haleluya. Kami minta Roh Kudus menolong kegerakan gereja Maranatha. Sesudah bergumul dengan keadaan gereja yang terpecah, tapi kami punya visi, kami punya hati. Gereja yang berdoa, gereja yang berakar dalam firman, gereja yang bergerak untuk memikirkan jiwa-jiwa. Pos PI. Kami tahu bahwa dana Tuhan akan cukupkan kalau kami membuka pos PI di luar Pulau Jawa. Ada jangkauan kami Indonesia. Dan bila Tuhan berkehendak dan Tuhan mau, kami juga mau. Ada juga di luar negeri. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari Tuhan, kami mohon belas kasihan. River, Komisi Pemuda Remaja memerlukan kekompakan. Komisi doa memerlukan hikmat kebijaksanaan untuk mengelola. Bindik pun memerlukan materi-materi untuk dipakai bagi sel-sel atau wilayah-wilayah. Berikan semangat yang baru kepada Komisi Musik Pujian, kekompakan secara roh. Para pelayan firman, mari kita berdoa untuk para pelayan firman, bahwa mereka juga dalam pengurapan Tuhan ketika persiapan, mereka tidak malas untuk mencari dan berserah kepada Roh Kudus bahan-bahan yang akan disampaikan. Haleluya. Kaum wanita memikirkan bukan hanya yang sudah ada, tetapi terlalu banyak kaum wanita di gereja yang perlu dijangkau, perlu diajak. Ada jiwa-jiwa yang tidak Kristen boleh datang beribadah oleh karena ada kaum wanita yang menyaksikan Kristus kepada pembantunya, kepada orang-orang teman-temannya, tetangga-tetangganya. Kaum pria, mari saudara kita angkat tangan. Kaum pria dalam ibadahnya, ibadah yang semarak, ibadah yang sungguh memberikan dampak yang besar bagi kaum pria yang lain. Oh Tuhan Yesus, biarlah ada pujian penyembahan, ada sharing, ada tema-tema yang memberikan dampak. Para pria boleh bertumbuh dalam Tuhan.
Sekarang kita berdoa buat guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Tuhan mari tolong. Tolong Tuhan, tolong. Generasi gereja, generasi orang-orang beriman ada dalam diri anak-anak yang diajar oleh para guru dengan semangat yang baru, dengan semangat roh. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Kita berdoa buat majelis harian, Bapak Gembala, saya dan juga bendahara. Mari berdoa karena motor gereja ini ada pada kami bertiga, supaya kami juga boleh memikirkan dengan serius. Mari berdoa untuk Bapak Gembala. Sebut namanya Bapak Pendeta Daniel, Pendeta Diki, dan Pendeta Muda Henarto Gobagja. Sekarang kita berdoa. Berikutnya, ibu-ibu berdoa buat seksi diakonia. Di sana ada Ibu Susan dan juga ada Ibu Hani. Demikian juga komisi pemeliharaan jemaat Tante Cucu akan menggerakkan wanita-wanita untuk membuat tim-tim perkunjungan. Saudara juga berdoa untuk komisi pelayan kasih. Di sana bergabung dengan diakonia. Nampak dalam perjamuan kudus, kaum pria berdoa buat pelayan perjamuan kudus, penerima tamu. Mari kita berdoa juga buat keuangan gereja ini. Kaum pria berdoa untuk keuangan gereja ini. Mari kita berdoa dengan bersuara. Oh Tuhan, mari gereja ini milik-Mu. Kami harus mengelolanya dengan benar. Keuangannya juga kami kelola dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, tolong gereja-Mu. Tolong Tuhan, tolong. Pemuda dan remaja boleh kompak. Terima kasih. Komisi pemeliharaan jemaat Tante Cucu, Tuhan kami mohon, kalau banyak orang-orang sakit yang perlu, biar kami memulai kembali dengan baru pada tahun 2025. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, semangat yang baru. Silakan duduk saudara. Sekarang kita mau berdoa buat yang sakit. Ada Mika. Mari kita berdoa masing-masing. Sebut namanya. Sebut namanya. Sebut namanya. Masing-masing ketika engkau sebut namanya, biar Tuhan kasih kekuatan. Bapak Silas, Bapak Tirto, Ibu Susi, Ibu Tina Sandy. Semua yang harus kontrol tiap-tiap bulan 1 kali. Yang mengalami gangguan jantung, yang mengalami gangguan pencernaan, gangguan ginjal. Tolong. Yang mengalami kesulitan keuangan, ekonomi keluarga, biaya anak-anak sekolah. Saudara berdoa dan minta, Tuhan, Engkau adalah sumber keuangan tiap keluarga. Ketika ada yang di PHK, bagi Tuhan, ketika satu jalan tertutup, maka ada pintu yang lain yang dibuka. Tuhan menjamah
bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang gundah gulana, hati memerlukan kelepasan secara roh dalam keterikatan kebencian dan kemarahan. Tuhan, bekerjalah, lakukanlah. Natal lansia, Natal usia indah. Besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggunya Natal bersama-sama. Kita berikan kemuliaan dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Allah hadir dalam Natal ini. Allah hadir dalam Natal ini. Allah memakai pembicara. Oh, Allah hadir. Daniel Tirta dipakai Allah. Haleluya. 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 Natal sekolah minggu, Allah hadir dan Allah menjamah anak-anak. Malam tahun baru, Allah juga hadir dan mempersiapkan orang masuk dalam tahun baru. Tanggal 1 perjamuan kudus, Allah hadir. Ketika mereka makan roti dan minum anggur, hati dijamah dengan penuh penyerahan dan tekad yang baru. Tahun 2025 lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan dalam nama Yesus, aku berdoa, kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada, kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Jadi persembahan harus kita berikan sebelum penutup ya, karena ada dalam ibadah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ya. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus. Happy ya, happy ya. Silakan ibu cucu boleh menutup. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap semangat untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau malam ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sebagai pendoa-pendoa syafaat, kami rindu untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami, anggota jemaat kami yang membutuhkan doa-doa kami. Bapak, hamba percaya doa-doa yang kami panjatkan Engkau dengar dan Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Hamba boleh bersyukur untuk semua hamba Tuhan
yang boleh melayani pada ibadah doa malam. Terima kasih untuk Ibu Marlina, untuk Pak Daniel, juga untuk Pak Diki Dauhan yang sudah memimpin, juga hamba boleh berdoa untuk para pemusik yang boleh melayani kami malam ini. Hamba boleh bersyukur untuk semua yang hadir. Hamba percaya baik yang di rumah maupun yang di gereja, kami semua diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon perlindungan-Mu sambil di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami pada waktu-waktu ibadah yang akan datang. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.